Hai Sobat Atma, jumpa lagi di Dialog Atma. Kali ini kita memasuki episode yang ke-15. Saya Yudi Berbanese sebagai host akan memandu acara ini dalam beberapa menit ke depan. Topik kita kali ini adalah tantangan meneliti isu-isu seksualitas di media. Meneliti adalah bagian yang tentu diakrabi oleh akademisi seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti. Namun, meneliti bukan sesuatu yang sederhana. Apalagi jika kita meneliti sebagai sebuah karya ilmiah. Karena kita dituntut untuk selalu patuh pada aturan-aturan metodologis yang sangat ketat dan juga prosedur penelitian yang rigid. Itu untuk apa? Itu untuk supaya mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, apalagi kalau kita meneliti tentang isu-isu yang sensitif, itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Salah satu isu sensitif itu adalah isu seksualitas. Dalam hal ini kita akan berbincang dengan salah satu kolega rekan kerja saya, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada tahun 2021, baru beberapa bulan yang lalu, beliau mendapatkan gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Kita akan banyak belajar dari beliau, pengalaman beliau ketika meneliti tentang isu-isu seksualitas di media dan tantangannya seperti apa. Saya hadirkan Ibu Dr. Dina Lestiorini. Selamat pagi, Bu Dina. Halo, Bu Yudi, selamat pagi. Ya, sehat ya, Bu Dina ya? Ya, alhamdulillah. Ya, tentu harapan kita sehat. Kita harus bersyukur di era pandemi begini kita dapat bertemu, kita dapat berbagi cerita dengan teman-teman melalui forum Dialog Atma ini. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya Bu Dina atas berhasilnya mendapatkan gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Gimana nih rasanya Bu Dina? Alhamdulillah bersyukur Bu Yudi, lega, banyak tantangan, tapi juga bersyukur karena banyak bantuan datang dalam berbagai bentuk. Iya, saya juga hadir waktu itu Bu, lihat ya, dan luar biasa. Tentu itu pasti sebuah proses yang cukup penuh tantangan seperti yang tadi disampaikan Bu Dina ya. Nah, bisa nggak Bu Dina cerita tentang disertasinya secara singkat untuk kita semua supaya kita mempunyai bayangan kita akan membahas tentang penelitian yang seperti apa? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Judul disertasi saya adalah Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral, Diskursus Foucauldian LGBT dalam gelar wicara televisi dan berita daring 2016 hingga 2018. Jadi disertasi ini mengenai apa sesungguhnya peran media dalam kepanikan moral LGBT itu yang dimulai terutama sejak 2016 lalu gitu ya. Secara singkat penelitian saya ini menunjukkan bahwa rezim kebenaran media selama kurun 2016 hingga 2018 itu adalah rezim kebenaran yang homofobik yang dibangun secara sistemik dari oleh media itu secara diskursif gitu Bu Yudi. Itu dapat idenya bagaimana Bu Dina kok tiba-tiba kemudian berpikir mau jadi awal rezim kebenaran gitu, gimana ceritanya? Awal topik saya itu sebetulnya bukan itu gitu ya. Topik saya itu awalnya tentang lesbian di grup Facebook seperti itu kan. Tidak ada hubungannya dengan kepanikan moral dan sebagainya gitu ya. Nah, ide meneliti itu justru datangnya dari teman-teman jaringan dan teman-teman komunitas pada 2016 yang mengatakan ke saya, Mbak
berita-berita ini saja jadi disertasimu gitu loh. Tapi saya bilang, saya sudah terlanjur bikin gitu, saya sudah buat. Ya udahlah itu nanti aja yang tentang lesbian di grup Facebook itu nanti grup Facebooknya itu nggak bubar dan nggak pindah tempat, tetap di situ aja. Itu bisa kapan-kapan. Tapi ini kan peristiwa ini itu sangat penting buat kami gitu, dan saya berharap ada orang yang menelitinya begitu. Padahal waktu itu proposal saya juga sudah jadi 70%, Mbak Bu Yudi, dan di ujian proposal di mata kuliah ya kan, di UI ada mata kuliah proposalnya itu sudah dapat A gitu ya. Bukan yang ujian proposalnya ya, tapi mata kuliah penulisan proposal itu saya sudah selesai. Jadi itu sebetulnya sudah ready untuk dilanjutkan gitu loh ya, proposal awal itu gitu loh, seperti itu. Sementara itu tentang kepanikan moralnya sendiri itu justru datang dari Mas Erianto gitu ya, setelah saya curhat gitu. Terus Mas Erianto bilang begini, udah pakai aja kepanikan moral tuh. Mbak Dina baca bukunya Stanley Cohen tuh, lalu ada Stuart Hall gitu kan. Lalu itu pun saya masih bingung ya, oke, kepanikan moral, oke, ini menjadi semacam media backlash ya, tapi lalu saya harus apa gitu, saya tuh masih bingung ya. Kebingungan saya itu lalu mendapatkan jawabannya justru setelah saya berdiskusi dengan Monik. Monik itu dokter lulusan UI juga itu ya, kakak tingkat saya begitu. Dan disertasinya juga tentang Foucauldian, meskipun beda area dan subjek penelitiannya gitu. Nah, dan kemudian baru menjelang ujian hasil kedua atau yang disebut sebagai ujian tertutup itu, saya baru menemukan semua benang merah dari persoalan tentang kepanikan moral pemberitaan media LGBT itu gitu ya. Bahkan di ujian hasil pertama pun saya belum menemukan apapun ya, bahkan untuk membuat bagan penelitian dan state of the art-nya itu masih berantakan di hasil ujian yang pertama seperti itu gitu. Ya, jadi kalau pengalaman kita atau beberapa teman, terutama mahasiswa gitu ya, ketika mau meneliti itu kesulitan atau waktu yang dibutuhkan lama itu adalah menemukan ide atau permasalahan. Dan kalau belajar dari pengalaman Bu Dina, yang untuk menemukan permasalahan itu tidak hanya dengan intuitif atau merenung-renung sambil tiduran gitu kan, siapa tahu ada ide datang jatuh dari langit, tapi justru ketika kita baca, berinteraksi dengan orang lain, ya kan, atau pengalaman kita sendiri terlibat di dalam dunia itu menemukan bisa sebagai sebuah cara menemukan persoalan penelitian. Oh iya, jadi setelah itu gimana? Persoalannya kadang-kadang di kalangan peneliti, bahkan kita sendiri, ketika sudah menemukan ide itu tidak kemudian dengan mudah kita mau melangkah seperti apa setelah ide itu ada atau setelah permasalahan itu kita temukan. Kalau Bu Dina bagaimana setelah itu? Jadi saya melakukan pencarian dan melakukan analisis data ya. Agak rumit karena menggunakan mix data antara kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif saya ambilkan dari analisis isi dari 4 media daring, meskipun awalnya hanya 1 gitu ya, tapi akhirnya menjadi 4. Lalu kualitatifnya dengan analisis framing tayangan 4 tayangan di program Indonesia Lawyers Club-nya di TV One waktu itu. Nah, kemudian saya juga membangun datanya itu dengan mencari data-data sekunder tentang pemberitaan yang terkait dengan orang dengan keberagaman gender dan seksualitas non-normatif itu bahkan sampai ke pusat data Kompas, pusat data Tempo, dan saya pergi ke Perpustakaan Nasional juga gitu ya. Dan agak susah memangnya, setelah itu kan harus membangun teori gitu. Ya memang agak susah karena terus terang semua penelitian tentang seksualitas di Indonesia itu lebih banyak dilakukan oleh orang asing, bukan orang Indonesia sendiri, seperti itu. Bahkan disertasi doktor di komunikasi Universitas Indonesia yang terkait dengan keragaman gender dan seksual non normatif yang dikaitkan dengan media itu baru setelah saya cari, saya telusuri itu di tingkat doktor baru saya yang bikin. Nah, ketika proses mengumpulkan data atau data collecting itu, persoalan atau tantangan apa yang Bu Dina hadapi? Biasanya tidak juga
sederhana ya mendapatkan data itu. Iya, betul. Jadi kan karena saya harus mengumpulkan ratusan berita dari 4 media daring, lalu kemudian melakukan transkrip dari 4 tayangan TV, 4 tayangan program di sebuah stasiun televisi itu kan juga tidak mudah ya. Lalu saya masih harus menyusun lagi, menganalisis lagi. Itu saya beruntung punya 2 asisten riset yang baik dan bersedia membantu tanpa pamrih gitu ya. Satu di Jakarta dan satunya di Jogja, dan keduanya juga bergelar master. Nah, sebetulnya asisten riset dengan gelar master ini juga syarat yang diminta oleh promotor utama saya gitu ya, Prof. Oni, yang mengatakan bahwa asisten riset penelitian saya sebaiknya bergelar master dan bukan sarjana S1. Itu yang disyaratkan oleh promotor saya, dan saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena kedua asisten riset saya itu juga betul-betul membantu dengan sekuat tenaga memberikan apa yang terbaik untuk data-data saya selama penelitian berlangsung. Ya, kalau belajar dari pengalaman Budina yang barusan tadi disampaikan, itu membangun relasi ya dengan teman atau jejaring kita itu ya dalam rangka untuk kemudahan mendapatkan data. Jadi sebuah penelitian kalau kita berusaha sendiri, berjuang sendiri memang agak susah. Selama kita menjadi seorang peneliti atau akademisi, itu perlu juga ya membangun relasi-relasi baik dengan orang-orang sekitar kita, kemudian membangun jejaring, karena mereka juga lah yang nanti bisa membantu kita, begitu ya Budin ya. Ya, betul Bu Yudi ya. Jadi sejak tahun 2016 itu saya meminta kedua asisten saya itu mencari dan mengolah data ya. Asisten di Jakarta itu mencari data, kemudian melakukan beberapa transkrip terkait dengan tayangan program TV. Lalu asisten saya di Jogja yang kebetulan dulunya adalah alumni mahasiswa Atmajaya FISIP yang kebetulan juga menjadi saat ini menjadi kolega saya, Bu Vivi itu ya. Itu yang membantu menjadi salah satu asisten dari 2 asisten saya itu ya. Tapi semua data itu baru selesai diolah setelah 2018 karena apa? Karena itu sesuai dengan waktu penelitian gitu kan. Dan sejak 2016 ketika saya banting setir topik risetnya seperti yang saya katakan di awal, lalu saya langsung fokus mencari disertasi, jurnal, buku dan semua tulisan yang berkenaan dengan hal tersebut gitu. Jadi itu sudah langsung saya fokuskan ke situ seperti itu. Pencarian data sekunder, pencarian buku, literatur itu semuanya sudah saya fokuskan ke situ. Artinya nggak ada kendala misalnya penolakan dari pihak narasumber untuk memberikan data, itu ada nggak cerita tentang itu? Oh ada. Iya. Oh iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi di awal itu kan saya bertemu dengan salah satu pejabat di sebuah industri televisi gitu ya. Lalu saya katakan niat saya seperti itu gitu. Nah, beliau tuh langsung mengatakan saya nggak bisa bantu, saya nggak itu penelitianmu itu apa sih bagusnya gitu, masih banyak topik-topik lain yang lebih menarik dan lebih penting bagi bangsa ini, itu satu. Terus yang kedua itu salah satu pejabat juga di industri televisi yang tayangan programnya itu mau saya ambil sebagai subjek penelitian gitu kan, yang akan saya teliti gitu. Dia cuma bersedia 1 kali, habis itu nggak mau lagi karena katanya nggak enak gitu. Padahal saya sudah mengatakan, saya tanya apakah saya perlu bikin concern, bikin inform concern dan sebagainya, tapi itu nggak ada jawaban, dan artinya saya menginterpretasikan bahwa beliau tidak bersedia. Tapi ada beberapa kata-kata yang memang saya rekam, saya catat gitu ya, karena waktu itu memang beliau mengatakan tidak usah direkam, jadi saya memenuhi keinginannya, tapi saya mencatat gitu ya, saya mencatat, dan catatan saya itu juga saya masukkan sebagai bagian dari data penelitian. Dan ini juga menunjukkan bahwa isu seksualitas itu sangat tidak mudah untuk diteliti karena banyak orang punya interpretasi yang beragam tentang kata seksualitas itu sendiri. Itu menurut saya.
Kalau menghadapi situasi yang begitu, Bu Dina, bahwa kita sudah menetapkan narasumber, ternyata narasumbernya tidak bersedia untuk memberikan data, itu apa yang kemudian Bu Dina lakukan? Mengganti narasumber atau seperti apa yang Bu Dina alami selama penelitian? Iya, kemarin saya langsung mengganti narasumber. Tapi kebetulan juga kalau orang Jawa bilang dilalah ya. Saya itu kan diikutkan dalam dua pelatihan. Sebenarnya bukan dua ya, lebih dari 2 pelatihan, tapi dari 2 organisasi. Yang satu AJI Indonesia, yang satu Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Nah, dari situ saya berkenalan dengan beberapa teman jurnalis, termasuk yang bekerja di jaringan industri televisi yang saya yang jadi subjek penelitian saya gitu, Bu Yudi. Sehingga akhirnya saya tanya juga apakah harus saya membuat surat inform consent dan sebagainya. Mereka bilang tidak usah, disamarin aja Mbak. Jadi akhirnya itu gitu yang saya saya lakukan gitu dengan dengan mewawancarai orang-orang tersebut gitu, seperti itu. Ya, belajar dari sini ya teman-teman yang mau meneliti, seandainya ada narasumber atau sumber data yang sulit ditemui atau sulit memberikan data, jangan putus asa ya. Kita akan mestinya kita tetap berusaha terus mendapatkan sumber data yang lain ya. Bisa jadi dari dokumen, bisa jadi dari narasumber yang lain kan gitu ya. Dan justru ketidakbersediaan itu menjadi data baru buat saya gitu. Jadi satu data buat saya gitu ya, untuk melihat persoalan kuasa yang muncul ketika isu ini dimunculkan gitu. Malah jadi data juga ya, Bu Dina. Ya, malah jadi data juga gitu. Iya. Nah, kalau data sudah dikumpulkan, kemudian kan ada proses mengolah, menginterpretasi data. Ada persoalan yang dihadapi pada fase ini atau pada hari ini? Iya, karena jadi awal kan saya sudah menentukan bahwa saya menggunakan perspektif kritis teori Foucauldian gitu ya. Tidak banyak yang bisa mengelola teori ini dengan bagus gitu ya. Kalaupun ada, ternyata subjeknya berbeda gitu. Tidak ada kaitannya dengan persoalan minoritas seksual atau orang dengan keragaman gender dan seksual seperti itu ya, nggak ada hubungannya. Yang satu pakai teori Foucauldian tapi terkait dengan persoalan hijab gitu ya. Itu soal seksualitas juga tapi beda, tidak mengacu pada persoalan keragaman gender dan seksual. Lalu satunya lagi panoptikon terkait dengan tubuh gemuk gitu. Jadi iklan dan tubuh gemuk. Jadi itu juga tidak banyak memberikan saya harus bagaimana dengan ini gitu ya. Jadi waktu itu tantangan terbesar saya adalah saya harus menentukan apakah saya menggunakan metode arkeologi atau genealogi. Itu saya belum tahu loh. Bahkan sampai di ujian hasil pertama itu saya itu masih ragu-ragu, keraguan saya itu luar biasa besar gitu ya. Karena teori besar saya kan pakai teori-teori Foucault yang kemudian dalam metodenya itu ada 2 pilihan itu, ataukah menggunakan arkeologi ataukah genealogi gitu. Baru ketemu itu betul-betul menjelang ujian hasil yang kedua. Lalu pada saat menganalisis itu adalah bagaimana kita membuat pemodelan itu juga belum ketemu pada waktu ujian hasil pertama. Jadi langkah besar itu justru saya temukan itu menjelang ujian tertutup, itu semuanya berubah total karena saya merevisinya dari bab 1. Seperti itu. Wow, memang wow. Dari awal, artinya tantangan terbesarnya adalah menentukan metode ya. Setelah data diolah, ketika mau mengolah itu pakai metode apa gitu. Ada yang bisa dipakai. Nah, Bu Dina akhirnya kan awalnya tadi gampang antara metode yang ini genealogi atau arkeologi. Nah, itu ketika akhirnya memutuskan oke, saya mau pakai genealogi bukan arkeologi, itu prosesnya seperti apa? Sebetulnya saya pakai arkeologi, Bu Yudi. Saya nggak pakai genealogi ya.
Jadi arkeologi itu adalah melalui penggunaan arsip-arsip dokumen gitu ya. Karena saya juga melihat bahwa saya itu menggunakan arsip dokumen gitu. Tapi lalu ketika saya mencari tahu tentang penelitian terdahulu terkait dengan arkeologi, ternyata arkeologi yang digunakan itu arkeologi artefak, ngerti nggak? Artefak dalam arti kata misalnya teknologinya gitu loh, bukan konten. Tapi kemudian di salah satu disertasi itu saya menemukan bahwa ada seorang peneliti yang mengatakan begini, kalau misalnya pada satu titik semua artefak-artefak ini sudah memunculkan sebuah kebaruan, maka sebetulnya pembaruan dari penelitian arkeologi sudah tidak lagi pada artefak melainkan pada konten. Nah, itu yang saya ambil sebagai titik awal penelitian saya. Tapi untuk bisa menuju ke situ itu luar biasa loh. Karena dari saya mencari tahun 2016 itu baru ketemu tulisan itu sekitar tahun 2019 awal. Kalau persoalan yang interpretasi, kira-kira ada tantangan besar nggak ya membaca data? Kalau interpretasi itu jadi tantangan terbesarnya adalah ketika menuliskan ya. Jadi setelah menginterpretasikan, proses menginterpretasi itu kan adalah penulisan gitu ya. Harusnya itu peneliti mengambil jeda. Jadi jeda itu diperlukan ketika dia sudah mendapatkan semua data gitu ya. Lalu kemudian dia sudah menuliskan kerangka teori, melakukan analisis. Jadi pada saat interpretasi itu harusnya dia mengambil jeda. Jeda itu dilakukan sebetulnya penting untuk berpikir ulang. Melihat lagi data, ya, melihat lagi data lalu tapi dengan kondisi saya saat itu gitu ya, dengan kondisi saya yang tidak terlalu bagus kondisi kesehatannya, saya tidak bisa mempunyai kesempatan yang istimewa itu ya. Artinya kalau jeda itu kan sama sekali tidak menyentuh disertasi gitu ya. Tapi saya tuh nggak bisa gitu, kondisi itu tidak mungkin gitu ya. Dan kadang-kadang orang juga tidak paham gitu, apalagi yang belum mengambil S3 ya, artinya mengambil jeda itu betul-betul tidak menyentuh itu tidak paham dan kadang kita disindir, ini gimana sih kok banyak jalan-jalannya daripada ngerjainnya. Kayak hal yang semacam itu gitu ya. Sampai promotor utama saya itu mengatakan begini, Mbak, kamu kalau pingin istirahat atau piknik atau ke kafe, jangan lupa laptopnya dibawa. Jadi kamu kalau foto pakai laptop, jadi orang ngira kamu kerja. Ya, seperti itu ya. Tahap jeda ini sebetulnya juga dimunculkan di buku-buku penelitian kualitatif gitu ya, seperti itu gitu. Nah, bahkan sampai waktu saya misalnya gini, saya kalau bangun misalnya terlalu siang pun itu saya merasa bersalah gitu ya. Padahal tidurnya juga dini hari gitu. Itu sampai muncul perasaan seperti itu gitu. Nah, kalau sudah macet sudah gimana ya, akhirnya saya ngadu ke promotor saya sambil mungkin sedikit melo gitu, Mbak Oni ini kayak gimana ini gitu ya. Tapi beruntung relasi saya dengan promotor dan para co-promotor saya itu sangat baik gitu ya. Kami sebelum pandemi itu selalu selalu berempat di Depok gitu. Jadi tidak pernah sendiri-sendiri, itu nggak pernah, selalu berempat dan selalu bersama begitu ya. Kalau waktu pandemi jadi pakai video call gitu ya. Jadi semua pasti ikut gitu. Jadi kami berempat gitu. Kalau nggak bisa nulis ya akhirnya saya cuma diem aja. Gimana nggak bisa nulis mau apa? Ya saya cuma diem aja gitu ya. Tapi ya promotor saya juga paham gitu. Ada masanya ketika kita sama sekali tidak bisa menulis. Ya diem aja, kata promotor saya juga diem aja gitu ya. Makanya untuk anak-anak S3, promotor itu separuh diriku adalah promotorku. Belahan jiwa gitu ya, promotor itu sudah tidak bisa lepas dari ini, belahan jiwa. Ya, artinya kita paham betul ya bahwa dalam sebuah penelitian atau ketika kita meneliti ada proses di mana kita itu macet ya, ide itu nggak bisa keluar, nggak bisa menuliskan sesuatu, mungkin banyak hal yang ada dalam pikiran kita untuk menulis agak susah, kemudian itu bahkan menjadi tekanan psikologis baik
juga tekanan fisik ya. Kemudian atasi itu kalau saya belajar dari apa yang disampaikan Bu Dina itu relasi dosen pembimbing dengan yang dibimbing itu mestinya ada relasi yang support ya, yang mendukung sehingga tekanan-tekanan psikis tadi bisa dapat dikurangi ya Bu Dina, sehingga kita terus melanjutkan penelitian itu gitu hingga kemudian selesai gitu. Iya, betul. Nah, tulisan sudah selesai nih ya. Kemudian yang dilakukan adalah tentu mengkomunikasikan hasil penelitian kita. Kan kepentingan penelitian ilmiah kan adalah untuk masyarakat luas. Jadi ya harus dikomunikasikan kepada publik. Bentuknya bisa melalui proses yang kalau di disertasi itu promosi ya Bu Dina namanya. Promosi, menyampaikan hasil penelitian kita kepada publik untuk kepentingan memberikan ujian atau penilaian atau evaluasi ya. Dalam proses promosi itu atau mengkomunikasikan, salah satu bentuk komunikasikan adalah promosi itu. Itu apa tantangan terbesarnya Bu Dina? Sempat nervous enggak sih memasuki proses itu Bu Dina? Itu adalah yang paling spesial ya dari sebuah proses yang paling. Sebetulnya sebelum saya ambil disertasi ini, saya sudah ada 1-2 tulisan gitu ya, waktu menulis di koran lokal di Jogja waktu itu gitu ya tentang hal tersebut, dan juga satu penelitian terkait dengan framing tentang seorang tokoh G gitu ya, Pak Deddy Utomo, terkait dengan pencalonan beliau di Komnas HAM waktu itu penelitian saya. Nah, saya juga waktu disertasi juga menuliskan beberapa hal yang terkait dengan merujuk disertasi saya seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu apakah orang lalu punya keberatan atau punya komentar yang seperti apa gitu, karena sejauh ini juga saya belum menerima kritikan tertentu gitu ya. Pasalnya juga disertasi saya belum publish, maksudnya belum dibukukan gitu ya, belum publish seperti itu juga belum ya. Tapi saat saya ujian hasil yang kedua gitu ya, salah satu ada 3 penguji yang salah satunya adalah co-promotor saya itu mendebat saya untuk hal yang sangat mendasar gitu ya. Tapi akhirnya saya paham bahwa itu mendasar. Yang pertama adalah saya dianggap cherry picking. Cherry picking itu jadi pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih yang sesuai dengan mau saya gitu ya, terkait dengan disertasi ya, cherry picking itu. Lalu yang kedua itu dua orang dari penguji, yang salah satunya promotor saya itu mempertanyakan gini, sebetulnya yang satu mempertanyakan, saya itu kan pakai teori Foucault. Nah, salah satu dalam teori Foucault ada namanya resistance, konsep resistance. Kenapa di sini nggak ada resistance gitu loh? Apakah betul-betul yang terjadi seperti ini gitu ya? Resistensi sama sekali tidak ada gitu. Saya sih bilang ada. Nah, kenapa tidak dituliskan? Oh iya, saya belum nulis ya. Lalu yang satu mengatakan begini, Dina, itu di dalam teori kepanikan moral itu ada nggak sih kontroversinya, lalu bagaimana dengan kontribusi Foucault di dalam teori kepanikan moral? Oh iya, saya pikir iya ya, saya belum memasukkan itu. Ya saya bongkar, Bu Yudi, saya bongkar lagi menjelang ujian terbuka itu saya bongkar lagi. Saya melakukan wawancara ulang gitu ya dengan sekitar 8 sampai 10 jurnalis. Itu wawancara ulang loh, terkait dengan bagaimana mereka melakukan kegiatan pelatihan untuk memberikan pengetahuan baru terhadap teman-teman jurnalis yang tidak paham gitu tentang gender, seksualitas, konsep Sogi SC gitu ya, seperti itu. Tentang HAM gitu ya, dalam menuliskan tentang orang dengan keragaman gender dan seksual normatif itu gitu. Nah, lalu saya juga mengulang, itu yang tadi saya ceritakan kenapa dari satu media daring
lalu menjadi 4. Itu untuk ketika saya dapat kritikan ini gitu. Jadi saya melakukan 3 lagi analisis isi media daring. Yaitu awalnya hanya Viva, lalu saya tambah ada Republika, Tempo, dan kompas.com. Dan itu saya berterima kasih dengan ini Bu Vivi yang membantu saya untuk terkait dengan analisis isi ini gitu, seperti itu. Dan itu ya memang melelahkan ya, karena dari 1 jadi 4 lalu mewawancarai lagi 10 orang itu memang kerja berat, tapi ya itu saya lakukan menjelang ujian terbuka itu gitu loh. Artinya bahwa proses penelitian itu memang tidak selalu mulus, selalu maju forward ke depan. Oh ya, itu ada kalanya harus kembali mundur ya kan. Ya, artinya betul. Itu adalah biasa untuk sebuah penelitian. Kalau memang dibutuhkan kita harus mundur lagi ke belakang untuk menunjukkan data lagi. Betul ya Budin? Ya. Nah, penting buat teman-teman yang meneliti. Jadi ketika kita diminta untuk menambah data atau mengulang wawancara, itu kemudian tidak perlu dijadikan sebagai sesuatu yang sangat membuat orang menjadi jatuh maksudnya jatuh mentalnya, seolah-olah dia sudah runtuh. Itu padahal sebuah proses yang wajar bisa kita selalu hadapi ya Bu Dina ya. Ya, tapi memang saya sadar bahwa saya belum melakukan itu gitu loh Bu Yudi. Maksudnya saya sadar bahwa penguji saya itu betul gitu loh. Saya sadar bahwa memang dalam konsep Foucault itu ada konsep resistensi yang saya kok lalai gitu loh, saya abai. Jadi saya bongkar lagi tuh buku-buku Foucault soal teori kuasanya untuk melihat konsep resistensi itu seperti apa. Gitu. Lalu kemudian saya melihat lagi bagaimana wawancara saya dengan teman-teman jurnalis yang kemarin saya ulang lagi. Saya bikin jadwal, saya bikin Zoom, saya telepon. Teleponnya kemudian saya rekam. Lalu saya transkrip ulang, saya bayar orang buat transkrip. Ya itu saya lakukan gitu loh. Dan memang dalam kerja untuk penelitian S3 itu nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Nggak bisa kita betul. Itu harus pasti kita butuh bantuan orang lain dan kita nggak perlu malu. Kita nggak perlu malu untuk meminta tolong gitu ya. Kita nggak perlu malu untuk menyatakan bahwa saya nggak bisa di bagian ini ya. Itu orang akan membantu gitu loh. Karena itu sebuah kerja, kalau menurut saya kerja S3 itu pekerjaan yang kolegial gitu. Jadi penulis disertasi itu pekerjaan yang sangat kolegial gitu, antara satu dengan yang lain gitu ya. Dan kemudian akan membuat jadi terbangunnya jadinya itu memang kerja yang rumit gitu, yang memang tidak sederhana begitu. Betul. Jadi ada pepatah yang mengatakan mundur selangkah tapi untuk maju 3 langkah. Betul. Itu wajar aja gitu, bagus kan. Jadi kalau melihat cerita dari Bu Dina dari awal tadi, setiap fase ada tantangannya. Yang penting kemudian kita hadapi tantangan itu, kita kelola tantangan itu. Tampaknya statement saya di awal itu menjadi benar bahwa meneliti isu-isu seksualitas itu adalah sebuah penelitian yang akan banyak sekali menghadapi tantangan gitu, dan tantangan itu harus kita hadapi dan kita taklukkan. Begitu ya Bu Dina ya? Betul. Ya, itu terutama kalau kita melakukan penelitian dengan isu sensitif ya, terkait dengan topik tentang seksualitas, keragaman gender dan seksual normatif yang orang sering sebut sebagai LGBT itu, baik ketika isu itu representatif di media ataupun fenomena sosialnya sendiri gitu ya, yang pada dasarnya semuanya itu merupakan isu-isu sensitif. Dan di sini banyak melibatkan emosi yang tinggi, emosi tinggi, dan itu memang nyata berpengaruh pada kesehatan mental kita sebagai peneliti. Itu iya saya hadapi. Dan tantangan terbesar saya sebetulnya terkait dengan kesehatan mental saya yang mempengaruhi fisik, karena saya di situ kena psikosomatik gitu, Bu Yudi ceritanya. Jadi bisa dibayangkan ya, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 itu media-media nasional yang punya lini daring itu semuanya memberitakan tentang
orang yang mereka sebut sebagai LGBT itu dengan stigma, diskriminasi, penghakiman gitu ya. Dan itu harus saya baca ratusan berita itu gitu ya, harus saya baca cepat. Belum lagi mendengarkan tayangan kurang lebih empat tayangan ya dari TV One dari 2016 sampai 2018 dengan durasi kurang lebih 9 jam. Yang isinya tidak jauh dengan media daring gitu ya. Tapi kan sangat touchy ya, sangat touching gitu ya, karena kita mendengarkan bagaimana moderator berbicara lalu menyalahkan, mengambil sikap dan sebagainya seperti itu gitu. Sehingga pada semester 4 jadi tahun 2017 itu saya memutuskan untuk mencari psikolog gitu kan. Dan itu berbayar memang dan mahal gitu ya. Baru di tahun 2019 tuh saya baru tahu gitu ya. Nah itu juga sebetulnya orang yang mau masuk S3 atau S2 gitu ya, coba tanya gitu, apakah di lingkungan kampusnya itu ada psikolog, itu penting. Ternyata UI itu menyediakan psikolog yang bisa diakses secara gratis, UI itu, di klinik Makara UI yang ada di Depok. Jadi sebelum pandemik saya tuh rajin ke sana gitu sebelum pandemik untuk konseling gitu ya, konseling dengan psikolognya. Dan ketika saya bicara di grup S3 itu akhirnya diikuti oleh adik-adik kelas saya itu konseling juga gitu. Dan selama pandemik itu membuka konselingnya dengan Google Meeting gitu, Google Meet Up gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saran saya yang sudah merasa stres atau merasa capek, lelah ya segeralah mencari bantuan sebelum semuanya terlambat gitu ya. Dan di sini keluarga itu juga berpengaruh cukup besar ya. Terutama kalau saya ya selain mama saya, ibu saya yang di Surabaya, itu juga ibu mertua saya dan suami saya itu berperan penting dalam mendukung semua keputusan yang saya ambil, termasuk ketika saya memutuskan selama pandemik itu saya tinggal di Jakarta gitu dan tidak berada di Jogja seperti itu. Ya, jadi dukungan ya, artinya tekanan psikologis, tekanan mental itu bisa saja kita hadapi dan bisa kita atasi ketika kita mendapat dukungan yang kita sebut sebagai support system gitu ya, dari teman, dari keluarga, ya kan, profesional yaitu psikolog, Dina ya. Artinya kita juga perlu ragu-ragu untuk meminta bantuan mereka. Ya, betul. Daripada sampaikan Budina, daripada nanti terlambat. Mudah-mudahan tidak ada kata terlambat ya. Artinya di awal ketika kita sudah butuh, kita bisa melakukan itu untuk menemukan bantuan atau pertolongan. Ya, betul. Budina, kalau tidak salah dengar tadi, beberapa kali Budina menyatakan bahwa ada sebuah konsep orang atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif. Kenapa tidak menyebutnya dengan sederhana aja LGBT gitu ya, kan lebih ringkas, orang juga mungkin lebih familiar dengan itu. Kenapa Budina? Ada alasan tertentu? Begini, jadi ini sebuah pergulatan yang cukup panjang ya, dan ini sebetulnya merupakan komitmen saya sebagai intelektual ya, bahwa sebagai akademisi dan saya merasa sekarang sudah bergelar doktor, jadi sebaiknya mampu menjelaskan dengan jernih gitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan kata LGBT baik dalam tulisan akademik maupun dalam perbincangan keseharian gitu ya, karena pertama itu istilahnya istilah payung ya, itu hanya sebuah istilah payung yang tidak menjelaskan konsep tentang identitas atau orientasi seksual seseorang yang berbeda-beda seperti itu. Lalu kalau kita menyebut kata LGBT ke seseorang itu yang mana gitu loh. Jadi kalau misalnya saya berhadapan dengan seorang laki-laki, lalu kan kita nggak bisa menyebut dia kamu LGBT ya, sebagai LGBT apakah loh saya bukan LGBT mbak, saya biseksual misalnya, dia bilang gitu. Saya LGBT, saya bukan LGBT, saya transgender kok. Nah itu kan menjadi rumit gitu ya. Lalu ini juga pergulatan yang panjang, persoalan terkait dengan identitas tersebut, penyebutan dan sebagainya. Dan saya banyak mendiskusikan dengan banyak orang, salah satunya dengan Pak Didi Utomo gitu ya. Sehingga kemudian
saya berkomitmen menuliskan hal tersebut di dalam disertasi saya. Nah, di beberapa buku yang terkait dengan seksualitas yang menyangkut queer, jadi itu ada sebutan lain yaitu queer gitu ya. Itu memang menyebutnya sebagai diversity of gender and sexual gitu, Le. Jadi seperti itu. Lalu ada juga yang menyebutnya dengan istilah queer gitu ya. Jadi menyebutkan queer daripada menyebutkan sebagai identitas lesbian atau gay atau biseksual, termasuk beberapa transgender itu juga menyebut dirinya sebagai queer. Nah, masalahnya kata LGBT itu belum bisa diklaim sebagai kata yang empowering gitu, karena ketika media menyebut kata LGBT itu selalu masih dipenuhi dengan persoalan stigma, diskriminasi, lalu penghakiman dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah, itu yang kenapa saya lebih memilih menggunakan kata orang dengan keragaman gender dan seksual non normatif. Kenapa saya bilang non normatif? Karena yang normatif itu kan dianggapnya cuma dua gitu ya, yang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dia heteroseksual. Heteroseksual cisgender gitu ya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya menuliskannya dengan orang dengan keragaman gender dan seksual non normatif, karena itu bisa mencakup semuanya gitu. Keragaman gender itu bisa lalu mencakup yang transgender, karena transgender kan juga macam-macam ya. Lalu keragaman gender dan seksual itu juga bisa mencakup soal orientasi seksual dan sebagainya, seperti itu. Ya, udah. Sebagai pertanyaan terakhir nih, bisakah atau sekaligus kesimpulan ya, Bu Dina, saran-saran apa bisa diberikan kepada teman-teman yang mau meneliti terkait dengan isu-isu seksualitas gitu, terutama bagi mahasiswa? Silakan Bu Dina, saran apa kira-kira? Yang pertama baca, lalu yang kedua baca, yang ketiga juga baca. Ya tapi nggak cuma ketiga keempat, kelima pun baca gitu ya. Ya, tapi ini penting Bu Yudi gini ya. Jadi kalau istilahnya orang Islam itu ikro gitu ya, bacalah gitu ya. Jadi ini penting karena kita itu cenderung jadi seperti yang saya katakan semula bahwa isu seksualitas ini belum banyak ditulis oleh orang Indonesia dengan komprehensif, artinya dengan konsep yang betul gitu ya, lalu dengan dengan buku-buku yang juga komprehensif, yang membangunnya secara konstruktif gitu ya. Lalu kurangnya pengetahuan tentang seksualitas itu sendiri, minimnya literatur gitu ya, terutama dalam bahasa Indonesia, menyebabkan orang itu agak ngawur gitu ya, mencari literatur gitu. Dan biasanya mengambil jalan pintas. Yang diambil itu dari Wikipedia misalnya. Lebih parah lagi Wikipedia Indonesia yang tidak banyak menjelaskan apapun gitu kan. Atau kemudian mengambil dari KBBI daring gitu. Nah, itu yang juga menjadi catatan saya ketika di sebuah ujian promosi sidang terbuka ada seorang kandidat dokter yang bicara soal seksualitas juga, tentang orang dengan keragaman gender dan seksual ini, tapi semua definisinya diambilkan dari KBBI daring gitu. Itu yang membuat saya itu lalu agak prihatin, bukan agak ya, sangat prihatin gitu ya. Lalu bisa jadi dia mengambil dari jurnal entah mana gitu ya, yang apakah tidak peduli dia terindeks Sinta atau bukan, tapi asal jurnal diambil gitu, entah apa gitu. Nah, banyak skripsi dari mahasiswa S1 dan juga termasuk ilmu komunikasi yang juga masuk ke ini gitu ya. Jadi dari Wikipedia, dari daring, KBBI daring, lalu dari definisi entah mana gitu ya. Jadi ya, tapi saya selalu berpikir karena saya 5 tahun mencoba berpikir dengan teori Foucault ya, teori Foucauldian ya, saya cuma bisa bilang beda rezim. Rezim kebenarannya beda. Rezim kebenaran mahasiswa yang percaya bahwa misalnya seksualitas
dari minoritas gender dan seksual itu dianggapnya sebagai sesuatu yang salah, menyimpang, sakit dan sebagainya, itu sebuah rezim kebenaran gitu kan. Nah, rezim kebenaran yang saya bangun juga berbeda. Tinggal persoalannya ya kalau dalam teori-teori diskursus itu kan bagaimana pertarungan diskursus itu gitu loh, tinggal itu aja gitu. Karena saya juga lihat dalam media, bagaimana media tahun 2016 hingga 2018 itu kan juga pertarungan diskursus yang luar biasa begitu. Ada media yang sebetulnya mampu menjelaskan tapi dia tenggelam oleh media-media yang jauh homofobik, yang saya sebut sebagai homofobik itu begitu. Ya, luar biasa sekali ya pengalaman Bu Dina ini dalam menempuh ya penelitian yang cukup rumit, cukup banyak tantangan, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor ilmu komunikasi itu adalah sebuah capaian yang luar biasa. Dan kata kuncinya tadi saya ambil dari apa yang disampaikan Bu Dina adalah semangat terus, baca terus ya, semangat meneliti, semangat membaca, mendapatkan data, tidak patah semangat hingga sampai mungkin tidak hanya berakhir mendapatkan gelar, tapi kemudian bagaimana mengimplementasikan gelar itu dalam keseharian kita supaya berguna bagi masyarakat banyak. Begitu ya Bu Nina? Ya. Makasih telah hadir dan berbincang di dalam acara Dialog Atma kali ini. Ya, sama-sama. Selamat bergabung lagi dengan saya sebagai kolega dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta. Nah, Sobat Atma, saya Yudi Purbaningsih mengucapkan sampai jumpa lagi di Dialog Atma episode yang mendatang. Bye.